Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang Magister Teknik Industri atas nama kandidat Iwan Gunawan, NPM 148030014, kita buka dan kita mulai. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas seizinnya, maka sidang atas nama kandidat terlaksana dan mudah-mudahan sepanjang sidang ini kita diberikan kelancaran dan tidak ada gangguan pada koneksi internet gitu ya. Amin. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu daftar riwayat hidup kandidat. Nama Iwan Gunawan, NPM 148030014, lahir di Cianjur pada tanggal 12 Januari 1975, saat ini beralamatkan rumahnya di BTN Bumi Emas Bayangkara Blok C1 nomor 31 Cianjur. Saat ini Saudara Iwan Gunawan bekerja di Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, jabatan saat ini sebagai kasih teknik. Data orang tua, nama ayah adalah Bapak Engkos Kosasi almarhum, ya. Kemudian nama ibu adalah Ibu Rukomah almarhum. Riwayat pendidikan, lulus SLTA tahun 1993 dari SMA Negeri 3 Cianjur, dan tahun lulus S1 adalah tahun 2000 dari Teknik Industri Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian diterima di program studi Magister Teknik Industri Universitas Pasundan tahun 2014. Ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk lulus, bukan tepat waktu ya. Mudah-mudahan lulus ya, berdoa saja. Baik, judul tesis hasil penelitian yang disampaikan pada kali ini adalah perancangan sistem pelayanan penanggulangan kebocoran pipa distribusi di Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur dengan dosen pembimbing 1 Yogi Gaswara dan dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Insinyur Haji Cepi Herli Sumerli Adiwirya Magister Teknik. Terima kasih pada Pak Riza juga sudah hadir ya sebagai penguji ketiga dan Pak Helmi nanti sebagai penguji keempat. Sidang magister ini kita bagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah Anda nanti dipersilahkan untuk menyampaikan paparan penelitian, hasil penelitian kurang lebih 20 menit ya, 20 sampai 25 menit, jangan terlalu lama. Poin-poinnya saja, walaupun saya lihat slide-nya ada 48 slide ya. 48 slide, jadi jangan sampai 48 slide jadi 1 jam ya. Jadi diringkas-ringkas saja mana yang kira-kira penting, silahkan. Waktunya 20 sampai 25 menit. Setelah itu akan dilanjutkan pada sesi kedua. Sesi kedua adalah konfirmasi perbaikan, tanya jawab sekaligus pengujian oleh para dosen penguji yang akan diawali dulu oleh dosen pembimbing 2 sebagai penguji, yaitu nanti oleh Pak Cevi. Kemudian dilanjutkan oleh penguji ketiga selanjutnya. Penguji ketiga ya. Selanjutnya adalah Pak Riza, kemudian nanti Pak Helmi, dan terakhir adalah oleh saya sebagai pembimbing. Kemudian terakhir adalah sesi ketiga, pembacaan berita acara kelulusan ya, sidang magister, dan setelah itu Anda sudah berhak nanti kalau dinyatakan lulus menjadi alumni dan menyandang gelar magister teknik. Untuk itu kita akan mulai ya dengan sesi pertama. Kami persilahkan untuk menyampaikan paparan penelitian ya dalam waktu tidak terlalu lama, 20 sampai 20 menit. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan uangnya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil judul tesis dengan judul perancangan sistem pelayanan penanggulangan kebocoran pipa distribusi di Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur. Adapun latar belakang dari pengambilan judul tersebut, 1. Air adalah substansi dasar yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air juga menjadi kebutuhan dalam setiap rumah tangga, kegiatan pertanian, ekonomi, dan industri. Permasalahan air setiap hari semakin kompleks. Masalah yang umum dihadapi saat ini adalah konsumsi air yang terus meningkat, sedangkan produk dan sumber air semakin menurun. 2.
Para manajer perusahaan air minum seringkali tidak memiliki otonomi akuntabel dan keterampilan teknik serta manajerial yang diperlukan. 3. Tingginya tingkat kebocoran pipa otomatis tidak akan mampu memenuhi kebutuhan air bersih yang tidak pernah menurun. Rumusan masalah ada 2. Yang pertama, bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kebocoran pipa distribusi air bersih di Perumda Tirtamukti Kabupaten Cianjur. Kedua, apa yang perlu dilakukan Perumda Tirtamukti Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan pelayanan kebocoran pipa distribusi. Ada tujuan dalam penelitian. 1. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kebocoran pipa distribusi air dengan menganalisa nilai survey quality di Perumda Tirtamukti. 2. Mengetahui prioritas peningkatan pelayanan kebocoran air bersih dengan metode cost of quality. Landasan teori. Perancangan sistem adalah rancangan atau pendesain suatu sistem yang baik yang isinya adalah langkah-langkah prevensi dalam proses pengolahan data dan prioritas prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Pengertian pelayanan menurut Grondros tahun 1990, pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan. Pengertian dari kualitas pelayanan. Menurut Lewis dan kawan-kawan dalam tahun 2005, kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan. Sedangkan menurut Ciptono dan kawan-kawan tahun 2001, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Konsep pengukuran kepuasan pelanggan menurut Coulter yang dikutip Cipto tahun 1996, terdapat 4 metode, yaitu sistem keluhan dan saran. Artinya setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Survei yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Artinya kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei baik melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Yang ketiga, cost solving. Artinya metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli berpotensi produk perusahaan dan pesaing. Yang keempat, lost customer analisis, artinya perusahaan yang menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah mengalihkan pemasok dan diharapkan diperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Metode spell quality. Metode spell quality dibangun atas adanya perbandingan 2 faktor, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang diharapkan pelanggan. Jika kenyataan lebih dari yang pelanggan harapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu. Sedangkan jika kenyataan kurang dari yang pelanggan diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu.
Dengan demikian, metode survey quality ini mendefinisi kualitas jasa sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dengan harapan atas layanan pelanggan yang diterima menurut para suraman tahun 1990. Dalam metode service quality dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan kepastian, empati. Host of quality. Apa? Dalam bukti langsung diartikan yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal, di mana penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitar. Mungkin Pak Iwan sebentar, landasan teorinya di skip aja ya. Mungkin nanti pada saat penjelasan masuk pada kerangka model ya, baru ya disampaikan. Ini sih dilihat aja, ya. Nggak perlu disampaikan landasan teori, nggak perlu. Aoki juga apa contoh, dilewat aja. Nah ini silakan, kerangka pemikiran, pengolahan data silakan. Dalam kerangka pemikiran, yang pertama kita harus mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan menganalisa kesenjangan dan melakukan peningkatan pelayanan di Harum dan Tirta Mukti. Setelah mengetahui tingkatan-tingkatan kepuasan pelanggan serta analisa, maka dibikin 2, Pak. 1, persepsi pelanggan, yang kedua karakteristik pelayanan yang ada di Perumdam. Setelah keduanya ada, maka untuk mengukur kualitas pelayanan memakai 5 dimensi, yaitu bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan kepastian. Setelah memasukkan kelima unsur ketiga 5 dimensi tersebut, maka diuji menganalisa dengan metode service quality. Setelah melakukan analisis dengan metode service quality untuk meningkatkan pelayanan, untuk mengetahui prioritas peningkatan pelayanan, maka menggunakan metode matrik host of quality. Setelah host of quality mengetahui peningkatannya, maka itulah peningkatan kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Pengolahan data. Dalam pengolahan data, yang pertama yaitu mulainya penyebaran kuesioner. Dalam hal ini penyebaran itu sebanyak 115. Pak. Ini Pak, kuesioner yang tersebar adalah 115, kuesioner yang kembali dapat diolah adalah 100, kuesioner yang tidak dapat diolah adalah 6, kuesioner yang tidak kembali 9. Setelah hasil dari kuesioner tersebut, setelah mendapat atau menerima hasil kuesioner tersebut, kita mentabulasikan kuesioner, menghitung. Setelah mentabulasi, maka mengadakan uji validitas dan reliabilitas. Apakah uji validitas dan reliabilitas adalah valid atau reliable? Apabila tidak, maka pembuatan dan penyebaran kuesioner kembali dilakukan. Dan apabila valid atau reliable, maka menghitung kesenjangan antara kinerja dan kepentingan kuesioner, konsumen. Setelah menghitung kesenjangan, maka menggunakan atribut metode house of quality dan survey quality. Sudah. Pengumpulan data. Dalam profil responden terbagi dari 3
yaitu usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Usia yang pertama usia 15 sampai 25 sebanyak 6 orang, 26 sampai 35 tahun 36 orang, 36 sampai 45 tahun 46 orang, lebih dari 46 tahun 12 orang. Pendidikan terakhir SMP 2 orang, SMA atau SMK 30 orang, diploma 26 orang, strata 1 40 orang, strata 2 2 orang. Pekerjaan pegawai negeri sipil 36, pegawai swasta 33 orang, wirausaha atau 18 orang, honor 13 orang. Dalam uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu kuesioner, suatu dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Menurut Ghazali tahun 2013. Dari hasil pengukuran, hasil uji validitas tingkat kinerja kenyataan, salah satu contoh tingkat kinerja bukti fisik, pertanyaan 1 atau item 1, R hitung. Dan setelah dihitung 0,645, sedangkan R tabel 0,95. Terdapat dari 0,195 itu dari tabel, ada sebuah tabel Pak. Ya, dengan responden 100 orang, maka R tabel sebesar ada 0,195 dengan taraf signifikan 5%. Dari pernyataan tersebut, item pertama R hitung 0,645 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat dari tabel ini Pak. Dan untuk hasil sama, hasil uji validitas tingkat kepentingan atau harapan sama, setelah dihitung R item kedua R hitung 0,339 lebih besar daripada R tabel 0,195. Maaf Pak, untuk bukti fisik item pertama itu bukan 132 R hitungnya, melainkan 0,312. Sedangkan R tabelnya 0,195, maka statusnya valid. Untuk uji reliabilitas adalah alat uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan ada konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan program MS Excel versi 2007 dengan jumlah responden 100 orang.
dengan jumlah 100 orang. Suatu variabel dikatakan variabel apabila koefisien Cronbach alfa lebih besar dari 0,606, maka dikatakan variabel menurut Ghazali tahun 2013. Dari hasil uji variabel, maka tingkat kinerja nilai Cronbach alfa sama dengan 0,949, maka statusnya variabel karena Cronbach alfa lebih besar dari 0,60. Sedangkan tingkat kepentingan sama, nilainya 0,878, dinyatakan variabel karena Cronbach alfa lebih besar dari 0,6. Metode survey quality. Terjadinya metode survey quality dibangun atas adanya perbandingan dua faktor, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan oleh pelanggan. Dari rata-rata kesenjangan tiap dimensi service quality, bukti fisik nilai rata-ratanya min 1,17, keandalan min 1,38, daya tanggap min 1,10, jaminan min 1,08, kepedulian min 1,13. Dari hasil rata-rata dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang ada di Perumda Tirtamukti, terutama pelayanan kebocoran, masih belum memenuhi keinginan, di mana hasil rata-rata nilai kesenjangan masih menunjukkan hasil negatif. Hasil negatif yang paling besar ada pada keandalan dan bukti fisik. Maka dari itu perlu melakukan perbaikan kualitas pelayanan terhadap para pelanggan dengan tujuan meningkatkan pendapatan pada masa mendatang. Enforcement atau IPA adalah metode untuk memperoleh faktor-faktor pengaruh pada hasil yang diolah dari dimensi servekual. Dalam pembuatan diagram Cartesius dilakukan tingkat perbandingan antara tingkat kinerja dan tingkat kepentingan harapan, di mana tingkat kinerja kenyataan akan membentuk sumbu X dan tingkat kepentingan atau harapan akan membentuk sumbu Y. Dalam membentuk diagram Cartesius terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu prioritas utama, kuadran kedua pertahanan prestasi, kuadran ketiga prioritas rendah, kuadran keempat berlebihan. Dan untuk terdapat titik potong antara harapan dan kenyataan. Untuk menghitung titik potong dengan memakai rumus diferensial per X per K sama dengan dari hasil data diferensial terdiri ada 72,96 dibagi 23, K-nya itu 23 pertanyaan, banyaknya pertanyaan. Maka dihasilkan 3,17. Sedangkan Y yaitu harapan, di mana
Perincian dibagi K, di mana perinciannya 99,49 dibagi 23 sama dengan 4,33. Maka didapat sumbu X sebagai berikut. Harapan Y-nya adalah 4,33, sedangkan kenyataan X-nya adalah 3,17. Dari titik-titik ini dimasukkan nilai rata-rata Pak. Dari pembagian kuadran-kuadran tersebut, salah satu contoh kuadran pertama yaitu wilayah yang memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pelanggan, tetapi tingkat kepuasan pelanggan masih dan rendah. Di antaranya atribut 2, 3, 6, 7, 8, 11, 15, dan atribut 20. Untuk kuadran-kuadran selanjutnya bisa dari di sini, Pak. Apa saya bacakan semua, Pak? Nggak perlu. Disingkat aja lah. Misalkan kuadran 1 itu ini 2, singkat aja lah. Kalau kayak tadi dibacakan lama ya. Gitu. Singkat-singkat aja Pak Iwan ya. Oh ya, untuk kuadran 2 yaitu Jelas. yang termasuk atribut adalah atribut 17 dan 18. Kuadran 3 yang terdiri dari atribut 9, 10, 16, 19, 22. Kuadran 4, 1, 4, 5, 12, 13, 14, 21, 23. Dari hasil metode IFA tersebut, kita menuju ke host of quality, Pak. Host of quality, dalam pembuatan host of quality terdapat 6 yang dibutuhkan. Pertama, matrik kebutuhan pelanggan, yang kedua, membuat data respon teknik, ketiga, penentuan nilai target, keempat, penentuan rasio perbaikan, kelima, penentuan bobot atribut jasa, keenam, normalisasi bobot. Yang pertama, matrik kebutuhan pelanggan. Dari hasil IPA, matrik kebutuhan pelanggan terdapat 13 atribut, yaitu atribut 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, dan atribut 22. Di mana atribut tersebut terdapat di 5 dimensi. Contoh atribut yang nomor 2, kebutuhan pelanggannya yang berisikan bagaimana pendapat saudara mengenai material di gudang untuk perbaikan kebocoran pipa distribusi air yang akan dibutuhkan, misalnya pipa dan aksesoris pipa. Dan B, membuat data responden teknik. Responden teknik
ini dapat melakukan diskusi dengan pihak manajemen perusahaan. Adapun informasi tentang karakteristik teknik tersebut untuk meningkatkan pelayanan kebocoran pipa distribusi air bersih sesuai kebutuhan pelanggan. Adapun tabel responden teknik distribusi jasa yang salah satunya yang pertama, bagaimana atribut pertama, bagaimana pendapat saya mengenai kesediaan material di gudang untuk perbaikan kebocoran pipa distribusi air bersih yang akan dibutuhkan misalnya pipa. Maka respon tekniknya, perusahaan selalu menyediakan kebutuhan material yang akan digunakan sehingga pada saat terjadi kebocoran dapat berlangsung ditanggulangi. Oke, Pak Iwan bisa disampaikan yang pentingnya aja lah ya dari Ya. sekian atribut, tekniknya mana yang paling penting. Oh, Soalnya ini slide-nya banyak nih ya. iya. Jadi singkat-singkat aja lah. Kayak ini lewat aja ya. HOQ ini dilewat aja. Yang perbaikan rasio. Jadi disimpulkan mana yang memiliki kinerja dan rasio yang paling dari sekian banyak atribut mana yang memberikan bobot. Gitu ya. Gak usah dibaca satu-satu lah. Oh iya. Dari kesemuanya itu, yang mungkin dari perhitungan normalisasi bobot, setiap keinginan pelanggan dimaksud untuk memudahkan dalam menentukan prioritas pengelolaan normalisasi. Misalnya bobot dibagi total bobot dikali 100, di mana bobot tersebut dalam hitungan 8,35 dibagi total bobot 85/62 sama dengan 9,75. Itu maka dihasilkan normalisasi bobot. Dalam bentuk cost of quality, gini Pak. Di mana item pertama yang tadi itu tentang masalah penyediaan pipa dan aksesoris akan berhubungan erat atau berhubungan kuat maka dengan perusahaan yang akan menyediakan, maka hubungan tersebut adalah hubungan kuat, maka diberi simbol atau lingkaran hitam dengan nilai 9. Dari nilai 9 tersebut dikalikan dengan normalisasi bobot, maka didapat sekian. Untuk penyediaan itu berhubungan lemak sedang dengan kinerja bahwa perusahaan itu yang ini Pak. Jadi hubungannya sedang, maka nilainya 3 dikali normalisasi hasilnya sekian. Dari jumlah kesemua tersebut maka kita dijumlahkan nilai-nilainya ini dengan total ini Pak. Coba Pak Iwan masuk ke bagian hasil pengolahan data aja lah. Kesimpulan aja. Nanti dari kesimpulan nanti akan ditanya oleh para penguji lah. Ya, saya langsung masuk kesimpulan aja. Oh iya Pak.
Tayangkan slide yang bagian kesimpulannya aja. Ya, ya. Nah, itu. Dari hasil kesimpulan peneliti, yang pertama, hasil analisa surface quality terdapat 23 atribut kualitas pelayanan yang menjadi harapan dan persepsi pelanggan pada Perumdam Tirtamukti. Atribut tersebut dikelompokkan dari 5 dimensi, yaitu tangible 5 atribut, reliability 3 atribut, responsif terdapat 5 atribut, assurance terdapat 5 atribut, empati terdapat 5 atribut. 2. Semua atribut kualitas pelayanan menjadi harapan pelanggan pada Perumdam Tirtamukti Kabupaten Cianjur. Kinerjanya belum memuaskan. Hal ini dapat diketahui dari 5 dimensi yang diukur rata-rata memiliki nilai kesenjangan negatif, di mana rata-rata gap atau skor tertinggi ada reliability sebesar min 1,38, sedangkan rata-rata gap skor terendah adalah asuran sebesar min 1,08. Ketiga, hasil analisa dari host of quality dalam meningkatkan pelayanan, kebocoran pipa distribusi air bersih yang menjadi harapan dan persepsi pelanggan pada Perumdam Tirtamukti adalah perusahaan berusaha memberikan pelatihan teknis dan non-teknik baik dari dalam ataupun dari luar perusahaan untuk mengurangi kesalahan pada saat perbaikan kebocoran. Usulan dalam perbaikan dan pengembangan untuk Perumdam Tirtamukti yang pertama, Perumdam Tirtamukti Kabupaten Cianjur diharapkan menyediakan persediaan material di gudang sehingga tidak menunggu lama. Kedua, Perumdam Tirtamukti diharapkan melakukan investasi peralatan dan perbaikan alat yang rusak untuk mempercepat pelaksanaan perbaikan kebocoran. Yang selanjutnya, Perumdam Tirtamukti diharapkan mengganti pipa-pipa yang keropos dan pipa-pipa yang sudah lewat batas umur pipa yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Pak Cevi untuk menyampaikan koreksi, perbaikan sekaligus melakukan pengujian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Koreksi yang pertama itu Pak Iwan masih ada kesalahan menuliskan kata reliable ya. Tadi masih ditulis reliable satu Pak. Yang lainnya sudah betul semua. Masih ada satu kata reliable ditulisnya reliable. Itu yang pertama. Yang kedua tadi penyusunan analisis hasil dari HOKI itu saja yang harus runtun, ya. Itu aja 2 koreksi dari saya. Saya akan mengawali pengujian pertanyaan dengan cerita begini ya Pak Iwan. Kebetulan Pak Iwan latar belakang pendidikan S1-nya itu adalah teknik sipil ya Pak Iwan ya. Iya. Jadi mudah-mudahan itu dapat membantu Pak Iwan di dalam melakukan penelitian di ranah teknik industri ini. Karena apa? Karena kebetulan Pak Iwan melakukan penelitian yang berhubungan dengan
layanan dari sebuah organisasi dan layanannya itu adalah layanan teknis, gitu ya. Masalah layanan perbaikan kebocoran pipa. Jadi karena masalahnya teknis, jadi saya berharap Pak Iwan sebagai peneliti bisa memberikan jawaban teknis yang jelas, gitu ya. Karena kebetulan latar belakang Pak Iwan itu S1-nya teknik sipil, jadi itu akan memudahkan Pak Iwan untuk cerita tentang teknisnya, ya. Jadi harapan saya itu. Ya. Nah, kebetulan dari penelitian yang dilakukan Pak Iwan, di dalam tahap yang pertama itu menggunakan SafeWell untuk melihat, untuk mengidentifikasi bagaimana layanan yang ada sekarang itu ditanggapi atau dinilai berdasarkan persepsi konsumen. Ternyata dari kelima dimensi tersebut, yang gap-nya paling besar itu adalah reliability. Itu ya Pak Iwan ya? Iya. Kehandalan gitu ya. Iya. Nah, seharusnya juga Pak Iwan bisa menjelaskan bahwa hasil penelitian ini didukung dengan data di lapangan bahwa selama ini memang yang paling diharapkan oleh konsumen itu ketika terjadi kebocoran segera diperbaiki dengan benar dan kebocoran itu tidak terjadi lagi, ya. Jadi kehandalan itu adalah fungsi berjalan sesuai dengan semestinya. Dan fungsi berjalan sesuai dengan semestinya itu dalam waktu yang panjang, maka dikatakan reliable. Ya, itu yang menjadi gap paling besar yang dirasakan oleh konsumen, bahwa selama ini kejadiannya itu seperti apa. Pak Iwan harus bisa menjelaskan di sini. Coba Pak Iwan berikan gambaran selama ini apakah semua kebocoran yang dialami konsumen bisa diperbaiki? Untuk selama ini sebagian bisa Pak. Iya. Ya, sebagian bisa. Kadang-kadang setiap yang tukang perbaiki itu kan kebanyakan banyak yang nggak ahli Pak. Ya, oke. Jadi ada banyak kendalanya, terutamanya peralatan Pak. Oke. Yang selama ini peralatan untuk ya peralatan teknik, contohnya semacam buat dagger Pak. Nah, itu setiap cabang ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang tidak. Oke. Ya. Ya, udah. Sampai situ aja Pak Iwan. Oke. Ya. Pak Iwan sudah bisa membuktikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan, reliability itu yang kesenjangannya paling besar. Pak Iwan sudah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil observasi di lapangan, yang jadi masalah pertama itu ternyata teknisinya kurang handal. Ya. Gitu ya. Pak Iwan sudah Ya. sebutkan, sudah bisa identifikasi itu. Sehingga nanti perbaikan di HOQ-nya bisa jadi lebih jelas. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa dimensi reliability, responsiveness, assurance, dan empati, itu di dalam kasus Pak Iwan, pelayanan teknis perbaikan kebocoran, itu sangat bergantung kepada tangible-nya Pak Iwan. Gitu ya. Ya. Bagaimana saya bisa responsif, saya bisa assurance, saya bisa empati, kalau material yang akan saya pasang untuk memperbaiki kebocoran nggak ada atau tidak tersedia di gudang. Yang kedua, seperti yang Pak Iwan sebutkan, peralatan untuk memperbaikinya juga misalkan tidak ada atau sudah rusak. Nah, bagaimana saya mau responsif, bagaimana mau assurance, bagaimana mau empati kalau kedua hal itu tidak ada. Gitu. Jadi dimensi yang lain itu sangat bergantung kepada tangible ini. Jadi maksud saya Pak Iwan bisa menjelaskan itu secara teknis gitu ya. Karena bisa jadi orang lain saya tidak paham teknisnya, tapi Pak Iwan justru bisa tahu teknisnya. Bagaimana spesifikasi materialnya. Sehingga kalau nggak ada material ya tetap bocor, cuman diakalin, nanti berapa minggu bocor lagi gitu ya. Karena tidak tersedianya material atau part.
Begitu pula dengan peralatan. Oh, harusnya untuk pipa yang berada di bawah tanah yang diameternya 10 cm, itu cara membukanya harus pakai mesin listrik. Nggak cukup pakai mesin manual, itu nggak ada. Nah itu ya. Jadi Pak Iwan bisa bisa menerjemahkan bagaimana kelima dimensi ini gapnya mulai dari yang minus 1,38 yang paling besar sampai yang paling kecil 1,08 untuk keseluruhan. Jadi bagaimana hubungannya antara masing-masing dimensi tadi. Dan yang Pak Iwan harus konsisten itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh Pak Iwan itu adalah pelayanan teknis, Pak Iwan ya. Pelayanan teknis gitu. Jadi kelihatan betul fisiknya sebelum dan sesudah dilakukan pelayanan. Yang tadinya bocor, konsumen pingin tidak bocor. Dan tidak bocornya itu pingin dalam waktu lama. Jadi jangan sampai nggak bocor, bocor lagi, nggak bocor, bocor lagi. Nah itu. Jadi pelayanan itu yang dijadikan objek penelitian Pak Iwan. Terus selanjutnya setelah dari SafeWell, Pak Iwan dapatkan bagaimana antara persepsi dan aktual yang diterima oleh konsumen. Nah, bagaimana Pak Iwan menyambungkan dari SafeWell ke Haoki? Itu gimana Pak Iwan? Maksudnya menyambungkan itu, Pak? Ya kan Pak Iwan pakai dua metode nih ya. Ya. Setelah SafeWell itu kan dapatkan hasil pengolahan data. Sebenarnya dari situ saya sudah bisa mengambil keputusan, gitu ya. Apa yang dikeluhkan oleh konsumen, apa yang gapnya paling besar, gitu ya. Sehingga Pak Iwan dapat prioritas untuk memperbaiki. Kalau kata orang TI di dalam continuous improvement, sekecil apapun masalah, ada atau tidak ada masalah, tetap kita harus continuous improvement. Gitu. Tapi Pak Iwan harus punya prioritas. Kalau saya tanya, Pak Iwan mana yang mau diperbaiki dulu? Pak, saya mau langsung ke 55, ya enggak gitu ya. Tentu ada prioritas. Nah, berdasarkan kelima dimensi ini, kemudian Pak Iwan punya prioritas. Berdasarkan persepsi konsumen, ternyata yang paling besar gapnya itu adalah reliability. Jadi kalau Pak Iwan mau mengikuti apa kata konsumen, maka prioritas pertama itu adalah reliability. Nah, Pak Iwan di dalam penelitian ini kan kemudian menggunakan metode Haoki. Bagaimana hubungannya SafeWell dengan Haoki? Dalam hubungan SafeWell quality yang dari konsumen yang diprioritaskan adalah dari segi tekniknya setiap karyawan harus perusahaan berusaha memberikan pelatihan teknik dan non teknik baik dari dalam ataupun dari luar perusahaan untuk mengurangi kesalahan pada saat perbaikan kebocoran. Pak, sampai situ dulu. Situ dulu Pak Iwan. Jadi Pak Iwan kemudian output dari SafeWell itu dijadikan dasar input untuk Haoki ya Pak ya? Iya. Ya, itu Pak ya. Jadi supaya orang bisa melihat bahwa Pak Iwan menggunakan dua metode, bukan dipergunakan secara simultan, tapi digunakan secara sekuensial. Output dari SafeWell dijadikan dasar untuk Haoki-nya. Itu Pak yang kemudian harus dijelaskan oleh Pak Iwan. Sehingga Pak Iwan sudah punya dasar berdasarkan SafeWell, apa dulu yang akan diperbaiki. Nah, sesuai dengan SafeWell tadi, masalah reliability, masalah dengan teknisi, betul kemudian Pak Iwan cerita. Di dalam Haoki-nya itu kemudian diterjemahkan bahwa yang pertama kali harus dilakukan itu adalah dilatih si teknisinya ya Pak Iwan ya. Iya. Dilatih teknisinya, kemudian Pak Iwan tadi ya mencoba melengkapi persoalan teknisnya, yaitu masalah part, masalah material, masalah peralatan, gitu ya. Sehingga kalau masalah tangible tadi itu sudah bisa diidentifikasi persoalannya, apa yang akan diperbaiki,
itu akan memudahkan perbaikan untuk dimensi yang lain, responsiveness, assurance, dan empathy. Karena ketiga dimensi tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, berhubungan ya Pak Iwan ya. Ya. Nah, sekarang coba tunjukkan Pak Iwan di dalam hierarchy-nya gitu. Apa yang itu di fase yang kedua diidentifikasi dengan jawaban pakai alat apa, pakai mesin apa, pakai metode apa, pakai cara apa, pakai material apa. Kemudian fase yang ketiga, bagaimana proses menyediakan, menyiapkan atau membuat part, komponen, mesin, metode tadi. Yang ke fase yang ketiga, itu nanti jadinya apa yang diterima oleh konsumen. Nah, Pak Iwan kan membuat HOKI fase 1 saja. Jadi yang keluar dari sini itu adalah pernyataan rancangan. Nah, coba Pak Iwan berikan penjelasan untuk menjawab persoalan reliability, Pak Iwan. Pernyataan keandalan. Di dalam HOKI karakteristik teknis apa yang Pak Iwan buat yang berhubungan dengan tangible, yang berhubungan dengan dimensi reliability? Coba Pak Iwan, kan tadi ada 5 ya Pak, ada 5. Pak Iwan bisa pilih salah satu Pak. Itu Pak, perusahaan misalkan untuk kebutuhan pelanggan ya Pak, karyawan memberikan informasi yang misalkan ketepatan penyediaan material yang dibutuhkan dalam perbaikan kebocoran pipa distribusi. Oke. Nah, ya, jadi karyawan harus ngapain gitu Pak? Supaya tadi masalah material tersedia, masalah peralatan yang dibutuhkan dibelikan oleh perusahaan sebagai sebuah investasi. Nah, berarti si karyawannya harus ngapain Pak? Terutama Pak di gudang Pak harus tersedia apa yang mau dibutuhkan, kebutuhan di lapangan ada gitu Pak di gudangnya. Terutama jangan terlalu menunggu lama Pak, karena kan kalau menunggu lama kasihan ke konsumen. Ya. Jadi harus ada komunikasi ya Pak ya antara teknisi di lapangan gitu ya dengan orang gudang bahwa yang dibutuhkan di lapangan itu partnya seperti apa gitu ya, jumlahnya berapa, ukurannya berapa, spesifikasinya berapa, sehingga nanti bisa disediakan gitu Pak ya. Kemudian peralatan apa yang dibutuhkan di lapangan untuk memperbaiki sehingga itu bisa diinformasikan kepada manajemen supaya diadakan peralatan itu supaya perusahaan bisa memperbaiki kebocoran dengan benar sehingga tidak terjadi bocor berulang gitu ya. Jadi kan sesuai dengan ilmu teknik sipil yang Pak Iwan pelajari bahwa untuk memperbaiki itu bukan cuma diakalin supaya sementara nggak bocor ya Pak ya? Iya Pak. Jadi harus benar-benar diperbaiki gitu. Iya. Jangan sementara Pak. Jangan sementara. Oke, itu. Nah, jadi Pak Iwan sudah bisa membuat pernyataan rancangan di dalam HOKI, sudah dapat jawaban karakteristik teknisnya, sehingga proses berikutnya tinggal diidentifikasi bagaimana caranya pengadaan spare part-nya, kemudian di mana beli peralatannya, kemudian si teknisi harus dilatih apa, gitu ya Pak. Jadi jangan cuma bahwa teknisi harus diberikan pelatihan yang cukup. Nah, harus disebutkan pelatihan apa, pelatihan di bidang apa yang spesifik, supaya memudahkan proses berikutnya kalau mau dilanjutkan di HOP fase yang kedua, itu jelas pelatihan apa, sehingga nanti ikut pelatihan apa, di mana, bagaimana caranya. Spare part-nya jenis apa, materialnya apa, spesifikasi apa, sehingga nanti jelas vendornya siapa, beli di mana.
itu ya. Sehingga mulai dari persoalan kebocoran yang ingin dilayani oleh perusahaan supaya tidak terjadi kebocoran, itu semua elemennya sudah disiapkan untuk bisa memecahkan persoalan tadi. Jadi jangan sampai spare part-nya nggak ada, kemudian peralatan nggak ada, teknisinya nggak handal, ya gimana mau bisa melayani dengan baik ya Pak Iwan ya? Iya, iya. Jadi mudah-mudahan dengan penelitian Pak Iwan ini jadi lebih jelas bahwa bagian pelayanan teknik kebocoran itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan, memiliki keahlian apa, gitu. Sehingga konsumen bisa mendapatkan pelayanan benar masalah kebocoran tadi. Sehingga masalah itu tidak terulang muncul lagi. Pak Ketua Sidang, mungkin itu dari saya cukup. Baik, terima kasih Pak Cevi ya. Pak Cevi lebih banyak memberikan masukan kelihatannya ya, Pak Iwan ya. Iya, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik hal-hal tadi, banyak sekali masukan ya terkait dengan permasalahan yang ada di Perumdam Tirta Mukti ya di Cianjur. Baik, kesempatan berikutnya adalah kami silakan pada Pak Helmi. Pak Helmi masih silakan. Oke, Pak Riza aja dulu Pak. Mangga Pak, silakan Pak Riza. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijelaskan banyak ya oleh Pak Haji Cepi tadi seperti apa. Nah, kalau secara tulisan saya lihat cukup rapi lah, cukup baik. Tapi ada yang ingin saya lebih gali ya Pak ya. Itu sebenarnya tuh pada saat pipa bocor, yang kebayang konsumen itu apa Pak? Kira-kira pengennya apa? Ya, kepinginnya itu konsumen yang pertama perbaikan hari itu juga cepat dan ini Pak lama gitu Pak, nggak bocor-bocor kembali gitu Pak. Yang terutama pas pengaduan ada kebocoran, misalnya di pipa jaringannya dia, kadang-kadang kan kebanyakan dari semua PDM itu dibiarkan, sedangkan kebocoran itu lama diperbaikinya. Padahal kalau kebocoran lama untuk diperbaiki, malah merugikan perusahaan sendiri Pak. Kalau dari segi konsumen itu berapa lama sih sebenarnya harapannya coba? Kalau harapan mah ada laporan hari itu juga diperbaiki Pak. Harapan dari konsumen. Dari kenyataannya ya kadang-kadang kan perbaiki yang apa dulu gitu. Kadang-kadang kalau barangnya nggak ada di gudang, nunggu dulu bocoran itu dibiarkan begitu aja Pak. Ya, jadi artinya kan ini kan sumber datanya dari konsumen ya, bertanya gitu ya. Iya. Dan kenyataannya ya. Tapi maksudnya di dalam data realnya disebutkan nggak sebenarnya ada ukuran gitu ya. Yang disebut konsumen baik itu 1 hari ngeluh, 1 hari jalan gitu ya. Itu yang puas konsumen. Tapi bagaimana kalau ternyata lebih dari 2-3 hari kan konsumen ya lumayan juga ya 3 hari nggak dapat air. Iya. Tidak puas ya. Iya. Jangan ukur itu sih kepuasan konsumen sebenarnya secara sepintas kan seperti itu ya. Begitu lewat dari 3 hari ya dia udah kelabakan cari air. Iya. Iya Pak. Nah, bagaimana itu diakomodir yang hal tadi di dalam SafeQual-nya di mana itu? Pinginnya sih bagian untuk jaminannya pinginnya 24 jam Pak konsumen itu airnya itu mengalirnya. Ya maksudnya di questionnaire Bapak, di analisis Bapak SafeQual yang di yang mana, di dimensi yang mana Bapak yang terkait dengan itu? Asuren Pak. Asuren. Jaminan. Asuren yaitu jaminan kelancaran air pelanggan Pak. Ada kan? Nah, itu jawabannya jaminan. Gimana? Gimana itu?
yaitu istilahnya jaminan untuk konsumen itu cuma 24 jam, tidak ada. Nggak bisa lihat Pak, bisa dilihat itu dimensinya Pak. Oh ya Pak. Ada dimensinya Pak, coba lihat ya. Dimensi asuren bisa dilihat. Dimensi asuren. Nanti atribut yang mana Pak? Yang jaminan bahwa harapan konsumen tuh jaminan atau responsif masuknya. Mau yang dibutuhkan konsumen kan responsif kelihatannya kalau bicara bocor ya. Jaminan Pak yang saya masuk itu. Coba lihat. Spesifik memang ini pelayanan masalah bocor ya, spesifik masalah yang diukurnya, tidak secara melihat kinerja semua pelayanan ya. Yang mana coba yang menjamin atau di atribut mana yang mengatakan konsumen pelayanannya itu tidak lebih dari 24 jam, kira-kira di mana statementnya? Sebenarnya diukur dari situ saja kelihatan bahwa kalau konsumen lebih dari 24 jam atau apalagi 3 hari pasti kecewa. Simpel ya begitu Pak, sebenarnya. Ya, seperti itu. Maksudnya di sininya di mana gitu Pak, diakomodirnya di dimensi yang mana? Apa asuren, apa dari tadi responsif ya. Beda loh jaminan itu. Iya, iya Pak. Beda jaminan. Jaminnya gitu, jaminannya apa gitu. Jadi di kelas penjamin ada jaminan yang ditawarkan oleh PDAM tuh apa gitu. Jaminannya apa? Nah, kalau responsif berbicara kan tanggapan ya, respon tanggapan keluhan kan. Harusnya ada direspon, bagaimana responnya? Kalau lebih dari 24 jam ya sudah. Udah nggak puas gitu ya. Karena ini spesifik ya. Kalau orang simpel, saya sebagai pengguna PDAM bahwa udah 3 hari ya sudah. Udah jelek semua nih pelayanan PDAM. Seperti itu. Memang kebutuhan saya sudah vital sekali. Gitu ya istilahnya. Jadi Pak. Di mana ya disimpannya ya, di dimensi mana ya? Pak Iwan di mana? Sebetulnya ada Pak di apa? Di dimensi yang mana Pak Iwan? Sebetulnya ada Pak dalam perhitungannya itu Pak, kebutuhan dalam teori Pak. Tapi di sini dimensi ini saya nggak tercantum Pak, gitu Pak, di pemaparan apa PowerPoint-nya Pak. Ya masa sih, kan jelas kan orang logikanya bicara lebih dari 24 jam melayani atau layanannya di atas 3 hari apalagi itu masuknya mana? Apakah reliability, apakah mana atau responsif? Yang mana Pak? Atau jaminan gitu? Bapak harus bisa bedakan. Untuk ini kayaknya reliability Pak. Apa reliability? Iya. Kehandalan apa di sini? Pelayanan apa yang disebut handal? Atau responsifnya gitu. Daya tanggapannya untuk menghadapi keluhan itu kan memang responsifnya atau apa bentuknya ya, apakah dalam arti bahwa 24 jam atau apa, responsifnya adalah petugas teknis bisa 24 jam datang kan responsif bentuknya. Itu dalam pengaliran airnya Pak, pendistribusian airnya Pak. Konsumen membutuhkan 24 jam. Dan ngerti itu Pak, memang ngerti. Dan untuk
pihak teknisi eh, dari pihak teknisi keinginan konsumen apabila ada kebocoran harus cepat diperbaiki, jangan ditunda, Respon Pak. berarti. Gitu. Maksudnya respon. Responnya. Respon Pak yang tadi itu. Ya. Jadi di masuknya. Ya. Ya, jadi antara dimensi itu berbeda Pak. Jadi masuk yang mana, pertanyaan saya diakomodir yang reliability, bukan Pak, respon. Itu aja ya. Yang kedua adalah Bapak kan ada berapa macam gap Pak di dalam SEPUL ini? Ada berapa macam gap? Ada berapa macam? Sebetulnya Senanya ada berapa? yang ini man yang ya rata-rata tertinggi dan terendah, Pak. Gapnya ada Bukan. Bukan. Ada di dalam teori model SEPUL itu ada berapa gap sebenarnya? Teori, besar teori dulu deh. Ada berapa gap, Pak? Ada berapa gap, Pak? Itu kan coba kan, aduh. Coba Pak Iwan. Beda sibuk ya Pak Iwan. Ada berapa gap? 5 dimensi, Pak. Itu bukan, Pak. Dimensinya itu mah dimensi Ya. gapnya, jenis gapnya ada berapa yang harus kita ukur dalam teori gitu ya. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu sudah. Jadi ada 5 gap Pak ya. Jadi Ya. jenis gapnya itu ada 5 gap. Bapak pakai gap yang mana? Yang diukur di sini pakai gap yang mana? Pakai gap yang mana, Pak? Pak Iwan lagi nyari contekan dulu, Pak Riza. Lagi scroll. Yang Pak Iwan lakukan ini ada pada posisi gap yang mana? Gap 1, 2, 3, atau 5? Ini kemana dilakukan respondennya? Oh. Yang ini, Pak. Responden. Yang mana? Bukan gapnya, gap yang mana, Pak? Yang dipakai untuk mengukur kepuasan di sini. Jangan. Tadi secara teori aja kan Pak Iwan belum tahu, Pak Riza. Ya. Nggak tahu gap. Oke lah, jadi sebenarnya itu kan entry-nya di situ. Kita kan ada 5 gap di dalam kita melakukan quality ini. Tapi biasanya orang hanya pengen gampang kan di gap 5 karena sumbernya kan 1 gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara pelayanan, apalagi di sini PDAM, harusnya kita juga melihat bagaimana sih SOP pelayanan kebocoran guru di seperti mereka apa. Mereka sendiri spesifikasinya udah punya belum gitu. Bagaimana ini punya belum. Kalau mereka belum punya jangan harap di gap 5 akan terjadi. Ya. Selama ini Pak di PDAM Cianjur belum ada Pak SOP-nya Pak tentang perbaikan kebocoran Pak. Ya secara SOP nggak ada, yakin di gap 5 pasti gagal itu. Spesifikasi pelayanannya nggak ada, teknisnya, komunikasinya juga nggak ada, SOP kan semua itu. Ya, jadi saya tidak begitu yakin jadinya dengan HOP yang Bapak buat ini betul-betul bisa menjadi solve problem di sana. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki pelayanan ini adalah bukan tanya konsumennya. Yang paling penting
di dalamnya dulu dibenahi sebenarnya. Hmm. Yang itu. Kalau PDAM pada dasarnya gini Pak, bocoran itu cepat pada dasarnya harus cepat diperbaiki aja. Ya filosofi, tapi kan harus ditulis. SOP-nya ya, tapi SOP-nya belum ada yang itu. Yang biasa ditulis supaya ada pedoman orang begini. Ya, belum ada Pak Yang tentang ini SOP kebocoran. Kalau Siap. pemasangan yang itu ada. Oke. Pak Yogi, cukup dari saya sekian. Baik, hatur nuhun Pak Riza. Oke, Pak Helmi sudah ada ya, sudah hadir. Baik, itu selanjutnya kami silakan Pak Helmi untuk menyampaikan konfirmasi perbaikan sekaligus pengujian Pak. Mangga Pak, silakan. Terima kasih Pak Yogi. Saudara Iwan ya, itu tolong penulisannya format penulisannya diperhatikan. Itu kalau saya lihat apa yang saya dapatkan file PDF-nya itu di akhir bab 3 dan akhir bab 4 itu, di awal bab 4 itu ada dalam satu halaman yang sama gitu. Jadi itu baru yang kelihatan. Jadi tolong dilihat lagi format penulisan tesisnya. Gitu. Baik, sekarang saya coba menyampaikan beberapa pertanyaan. Di dalam bab 2 itu ya, itu Anda, di bab 2 ya, kalau nggak salah itu Anda menyampaikan tupoksi daripada perusahaan gitu. Jadi job desk-nya itu apa saja itu Anda tulis semua itu level organisasinya gitu. Tapi tidak ada kaitannya pembahasannya gitu. Jadi terlalu, kalau Anda menganalisis masalah tugas pokok dan fungsi organisasi, ya mungkin ada kecocokan kalau misalkan job desk perusahaan itu Anda masukkan dalam tesis ini. Tapi lalu kemudian itu hanya sebagai bacaan saja gitu. Di bab 3 kalau nggak salah ya, bab 3 ya itu. Tanpa menyinggung apa-apa gitu. Pada akhirnya gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bicara layanan ya. Layanan PDAM. Saya lihat di bab 2-nya itu banyak memasukkan itu apalagi namanya unsur hard materialnya gitu ya. Jadi mesin-mesin Anda masukkan apa segala gitu. Gambar-gambarnya lengkap gitu. Tapi yang kurang itu adalah di bab 2 itu Anda tidak menganalisis secara baik, menyampaikan teori secara baik terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pelayanan, kualitas pelayanan di PDAM itu gitu. Gitu. Itu harusnya diturunkan juga gitu. Jadi definisi kualitas pelayanan di PDAM itu Anda juga harusnya turunkan itu gitu, masukkan ke dalam bab teori. Jadi di bab teori itu tidak hanya mengenai teori-teori pelayanan, kualitas pelayanan dan sebagainya. Karena para suraman membuat 5 variabel ya, intangible, tangible, responsiveness dan sebagainya itu lalu kemudian apakah memang bisa diterapkan gitu ya? Apakah memang masuk semua gitu? Ya. Nah, Anda hanya menggambarkan bagaimana pelayanan fisik gitu ya, di situ ada spare part dan sebagainya gitu. Tapi layanan yang front to front gitu, yang di frontliner gitu ya, seperti apa gitu ya. Nah, itu harusnya didefinisikan. Jadi maksud saya harusnya ada definisi mengenai kualitas pelayanan PDAM. Karena mereka punya definisi sendiri tuh, ya, gitu. Nah, Semacam ya, bagaimana? semacam pelayanan prima gitu Pak. Ya, itu apa definisinya kan gitu ya. Oh gitu. Harusnya itu dimasukkan dalam teorinya juga gitu. Sehingga nantinya itu turunan daripada variabel-variabelnya itu adalah paduan dari teori dan praktek yang ada di lapangan gitu. Sehingga mendapatkan variabel baru gitu. Gitu ya gitu. Boleh jadi pelayanan yang ada sekarang itu tidak mumpuni, tidak prima gitu karena
dukungan teorinya juga mungkin nggak ada kan gitu ya. Nah, tugas Anda sebagai peneliti adalah bagaimana kemudian mengekstraksi gitu ya variabel-variabel layanan lapangan maupun teori gitu menjadi satu bentuk paket gitu ya, layanan baru gitu. Nah, menjembatani itu ya memang menggunakan house of quality setelah misalkan Anda sudah membuat tadi itu gap analisisnya gitu ya, kenyataan dan ekspektasinya seperti apa, dan ternyata memang kenyataannya ya jauh lebih jelek gitu. Ya. Nah, namun saja begini, implementasi house of quality ini itu dalam bentuk apa? Nah, ini yang nggak jelas gitu. Jadi Anda hanya menjelaskan itu ya, analisis house of quality di bab 4 itu apalagi namanya penuh dengan kalimat-kalimat ya. Jadi nggak jelas apa yang mau dilakukan nih. Misalkan perusahaan selalu menyediakan ketersediaan material di gudang yang akan digunakan untuk perbaikan kebocoran pipa distribusi air bersih dan seterusnya lah ya, kesigapan karyawan dalam menangani ini saya nggak tahu ini apa analisis house of quality ini kaitannya dengan diagram house of quality itu bagaimana kemudian dia menjadi alamat menjadi kalimat seperti ini itu. Nah, ini yang saya nggak lihat gitu ya. Analisis house of quality Anda ada nggak di halaman berapa itu? Gambarnya coba di mana itu? Oke, ini ya ada ya di halaman apalagi namanya tabel 415 itu ya di sana. Oke, maksud saya bagaimana kemudian akhirnya Anda mampu membuat kalimat-kalimat seperti di subbab 54 itu yang saya belum bisa telusuri turunannya ini dari mana gitu. Ini diturunkan dari mana gitu. Harusnya kan dari house of quality dari itu. Apa variabelnya di sana yang lalu kemudian itu Anda jelaskan. Dan ujung-ujungnya sebenarnya ya, ujung-ujungnya itu adalah masuk kepada kebijakan gitu. Kebijakan apa nih yang harus dibuat agar hasil temuan ini itu pelayanan kepada masyarakat. Harusnya itu akhir daripada ini. Misalkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan perbaikan pipa distribusi air. Ini apa maksudnya ini gitu ya? Ini kan harusnya dikawal dengan surat keputusan gitu ya. Bagaimana supaya karyawan itu mempunyai kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Misalkan nanti dia ikut workshop dan apa dan sebagainya kan gitu. Karyawan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan mengenai kebocoran pipa distribusi air bersih. Ini apa wujud konkret tindakannya itu seperti apa kan nggak jelas. Jaminan kelancaran air ke pelanggan. Seperti apa jaminan air pelanggan ke pelanggan ini? Bentuknya, bentuk konkretnya seperti apa? Nah, ini kan harusnya dia diterjemahkan ke dalam satu kawalan yang kuat, apakah itu nanti sebuah kebijakan dan diterjemahkan lebih detail gitu ya, karyawannya harusnya bagaimana dan sebagainya, harus ikut apa dan sebagainya kan gitu, supaya layanan yang akan diberikan oleh PDAM itu berubah jadi baik, lebih baik daripada sebelumnya. Misalkan nomor 12, kemudahan dalam dihubungi oleh pelanggan apabila terjadi kebocoran pipa distribusi air bersih. Pelanggan mengharapkan adanya kemudahan, tetapi tindak lanjutnya di pihak perusahaan seperti apa yang Anda maksudkan gitu. Ya, itu kan yang penting gitu sebenarnya. Apakah membuat hotline misalkan gitu kan gitu. Ya, yang bekerja 24 jam gitu. Apakah petugas-petugas layanan itu diberikan apalagi namanya HP gitu misalkan ya, dengan layanan khusus sehingga pelanggan bisa menghubungi nomor 199 misalkan gitu ya gitu. Nah, gitu harusnya. Jadi lebih konkret. Jadi
Kalau begini ya sama aja masih kabur gitu loh. Ya. Kepekaan karyawan menerima keluhan maupun pengaduan terhadap kebutuhan informasi. Nah, bagaimana supaya karyawan bisa peka gitu loh? Jadi jangan masih abu-abu gitu. Ya, sebetulnya Pak, maaf ya Pak, untuk yang cepat untuk menghubungi sebetulnya DAM udah mengadakan semacam di HP, nomor HP, terus nomor pengaduan tiap cabang ada Pak. Iya, tapi kan nggak muncul di sini gitu. Ya, sebenarnya belum ya. Dan perbaikan dari House of Quality itu bisa saja untuk bisa menjamin layanan kepada konsumen secara rigid gitu ya, secara teratur dan sebagainya. Ya tadi seperti yang disinggung oleh Pak Rija, misalkan membuat SOP apa ini? Anda katakan tadi tidak ada SOP itu, ya. Nah itu perlu dibuat gitu supaya para pegawai itu paham kalau misalkan ada keluhan kebocoran itu apa yang harus dia lakukan. Misalkan ada pelanggan yang menelpon menyampaikan kekurangan layanan tertentu, nah, pegawai sudah tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi mungkin saja sudah, tetapi Anda kemudian mengambil satu informasi yang tidak valid gitu ya, untuk membuat. Jadi harusnya lebih konkret ini hasil analisisnya ini. Harus bagaimana perusahaan tersebut. Ya. Oke ya, jadi itu saja yang mungkin dari saya. Ini hanya dari konfirmasi, Anda perbaiki kalau memang ada kaitannya. Terima kasih. Saya kira itu Pak Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Helmi. Pak Iwan ya, Saudara Iwan. Ya Pak. Barangkali beberapa masukan banyak sekali ya dari Pak Cevi tadi di awal. Kemudian dari Pak Riza ya. Pak Riza ya, terutama berkaitan dengan ya Pak Riza banyak juga menyangkut mengenai gap ya, kesenjangan tadi antara ekspektasi dan hasil nyata begitu yang ada ya. Itu kan hasil penelitian saudara menyampaikan bahwa yang paling rendah tadi seperti Pak Cevi sampaikan itu gap-nya ada di minus 1,38 paling besar, dan yang paling kecil di minus 0,88. Jadi overall nggak ada yang sesuai gitu ya, ekspektasinya masih jauh ya di bawah. Over service juga nggak ada begitu ya. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi ya, mulai dengan dari Pak Cevi itu mungkin lebih banyak memberikan masukan-masukan tadi berkaitan dengan bagaimana, tadi koreksi ya, reliability. Kemudian saya rangkum aja dulu deh dari dari format penulisan ya. Format penulisan betul, karena biasanya kalau udah masukin ke format PDF dari DOC, dari dokumen itu seringkali rubah, terutama antar halaman. Jadi harusnya di bab sekian itu nggak boleh nyambung naik ke bab sebelumnya. Tadi Pak Helmi udah koreksi tuh ya. Apalagi nanti kalau sudah dibuat dijilid, dalam format dijilid dalam bentuk buku laporan B5 ya, B5 ya ukurannya, itu bolak-balik gitu ya. Jadi akan ada halaman yang sengaja dikosongkan. Jadi bab 1, 2, 3 atau judul bab itu tidak boleh berada di halaman genap. Harus ganjil. Artinya kalau ini buku gitu ya, kalau ini buku, kalau saya buka buku gitu ya, dibuka, maka harus ada di sini babnya. Ya, bukan ada di sini. Ya, seperti buku lah layaknya. Kalau Saudara Iwan lihat buku kan nggak ada judul bab itu ada di sebelah kiri gitu ya. Nggak ada, selalu ada di kanan. Nah itu kan kalau misalkan ruangnya kosong, maka dikosongkan. Jadi ada tulisan di bawahnya, halaman ini sengaja dikosongkan ya, supaya judul babnya itu ada di kanan. Ada selalu di halaman genap, selalu ada di halaman ganjil. Dan format yang lainnya silakan ikuti ya pedoman yang sudah diberikan. Jadi nggak perlu lagi dibahas di forum sidang harusnya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cevi ya, tolong dicatat dengan baik ya semuanya. Dan ya sedikit demi sedikit lah ya dimasukkan, terutama tadi kaitan dengan HOQ ya,
Pak Iwan kan menggunakan SafeQual dan HOKey, jadi terhubungannya harus terlihat begitu. Tadi sudah dibantu oleh Pak Cevi untuk bisa menonjolkan itu. Oke ya. Kemudian berkaitan dengan tadi Pak Riza ya. Pak Riza mengawali dengan tadi gap ya, gap analisis. Kalau Pak Iwan melakukan analisis gap enggak? Gap analisis. Jadi sebetulnya ada di gap mana sih gitu jangannya. Karena kalau yang Pak Iwan lakukan ini kata Pak Riza itu ada di gap 5. Gap 5 itu artinya penyedia layanan langsung dan konsumen. Ujung tombak, gap 5 itu di ujung. Kalau gap 1 kan kaitan dengan bagaimana pimpinan PDAM itu menerjemahkan fungsi-fungsi layanannya. Jadi kan ada 5 gap ya, ada gap 1, gap 2. Mungkin ada gambarnya bisa lah nanti dilihat, ada ya. Dan tanya Pak Riza itu gap 5 itu udah di ujung. Jadi jangan-jangan permasalahannya itu mungkin ya ada di gap 3 kah gitu, antara bagaimana menerjemahkan apa yang diinginkan, atau di gap 4 gitu ya, yang terjemahkan dari keinginan pimpinan, kemudian lanjutkan ke dalam sebuah tupoksi ya, lanjutkan ke prosedur dan langkah layanan apa yang diberikan, dan semua paham gitu si karyawan itu ya. Sehingga yang diberikan, nah apakah ada nggak gap itu? Jangan-jangan nggak paham gitu ya si karyawan atau si karyawan di PDAM atau si teknisi lah. Kalau di sini kan layanan teknik ya, lebih khusus ke layanan teknik yang lagi diteliti ini. Ya, atau langsung ke konsumen, jadi langsung dirasakan oleh konsumen. Itu maksudnya. Tapi seperti yang disampaikan, yang dilakukan oleh Pak Iwan ini adalah langsung di gap 5 ya. Jadi kaitan dengan layanan teknik ya, perbaikan ya, layanan-layanan yang sifatnya teknis, yaitu perbaikan dan pemeliharaan pipa ya bocor dan seterusnya. Secara teknis tadi Pak Cevi sudah berikan tuh kaitannya ya. Mudah-mudahan nggak direkam ya, harusnya direkam oleh Prodi, direkam sih. Seharusnya Pak Iwan tadi catat, mudah-mudahan bisa dicatat ya. Nah, kemudian ada prioritas tadi Pak, termasuk dengan Pak Helmi ya. Prioritas kan tidak, tadi Pak Cevi juga singgung, apakah semuanya harus dilakukan gitu perbaikannya, atau PDAM akan memilih prioritas yang mana yang memang memberikan kontribusi paling besar kalau diperbaiki, sehingga akan meningkatkan layanan atau kualitas layanan. Nah, tadi Pak Helmi menyinggung bahwa respon cara perbaikannya itu kurang jelas, kurang teknis lah gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya respon teknik, nah perusahaan selalu menyediakan kebutuhan material yang akan digunakan, sehingga pada saat terjadi kebocoran tidak langsung dapat ditanggulangi, itu kan terlalu normatif, ya nggak? Seperti begini, saya nggak bisa beli makanan, ya sudah, kamu harus punya uang, tapi nggak dikasih tahu cara mendapatkan uangnya bagaimana gitu. Paham ya? Jadi misalnya atributnya bagaimana ketersediaan itu ya, ketersediaan material di gudang misalkan. Oh, ternyata tidak tersedia. Respon teknisnya apa? Jadi jangan hanya memberikan respon teknisnya adalah perusahaan selalu menyediakan kebutuhan material. Tapi caranya bagaimana supaya perusahaan bisa menyediakan kebutuhan itu selalu ada gitu. Jadi kurang rinci Pak Iwan ya. Paham ya? Nah, itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Helmi sama, jadi nggak jelas di belakangnya, gitu ya. Dan saya tahu persis karena tahun 2012 waktu saya masih ngajar di Universitas Surya Kencana ya, mahasiswa S1 itu dulu di sana tahun 2012 saya suruh untuk meneliti dan merancang SOP di Tirta Mukti Cianjur. Saya lupa lagi namanya ya, waktu itu saya suruh Pak Iwan untuk cari, tapi nggak ketemu ya, saya nggak tahu di Unsur ya, nggak ketemu ya. Itu lagi merancang SOP-nya lengkap Pak, lengkap SOP untuk layanan. Ya ada layanan pasang baru, layanan gangguan kebocoran, ya. Itu tuh banyak sudah dibuat lah. Jadi maksud saya sayang kalau 2012 dulu udah ada yang menyusun SOP, karena kata Pak Riza, tanpa SOP maka khawatir penyampaian atau mendeliverikan layanan yang terbaik itu jadi nggak ada karena nggak ada SOP-nya. Gitu ya, jadi saya mau melakukan apa tuh nggak ada standarnya, nggak ada standar layanan terbaik. Makanya tadi Pak Helmi menyampaikan tambahkan di bab 2, walaupun ada saya lihat ya ada standar minimal layanan di PDAM, ada tuh ya standar minimal layanan di PDAM di bab 2 ada saya lihat. Jadi minimal misalkan
tingkat kualitas air harus yang seperti apa gitu kan, tingkat layanan apa ada di situ, ada scan point banyak. Hanya itu menjadi rujukan, jadi layanan minimum yang diberikan oleh PDAM Tirta Mukti Cianjur, Perumdam ya, Perumdam di Cianjur itu harus menjadi standar layanan tadi. Itu yang berkaitan dengan bagaimana layanan harus diberikan sesuai dengan standarnya. Kan Pak Iwan sudah bikin HOK-nya. Di HOK itu kan udah sampai ke teknis ya, karakteristik teknis. Nah itu di HOK. Jadi biar nyambung. Jadi saya rangkum saja beberapa yang perlu diberikan deskripsi, penjelasan dan lebih rinci itu tambahkan. Terutama tadi saran Pak Helmi ya, karena memang kalau terlalu normatif nggak jelas gitu ya. Misalnya begini, perusahaan melakukan investasi peralatan yang dibutuhkan. Perusahaan telah menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pengaduan atas pelayanan. Tapi nggak disebutkan, misalkan tadi ada aplikasi, sudah dikembangkan aplikasi untuk merespon melalui aplikasi Android, misalnya gitu ya. Itu nggak ada. Jadi terlalu, karena ini udah bicara teknis loh Pak Iwan ya. Layanannya itu udah bicara karakteristik teknis. Jadi sudah ada loh itu cara. Nah itu ditambahkan aja. Paham ya? Ditambahkan aja di bab 4. Dan di analisis juga bisa ditambahkan. Pokoknya ditambahkan. Jadi kurang rinci lah. Kurang rinci ya. Jadi masukan dari Pak Helmi dirinci lagi ya, dirinci lagi. Misalnya ada aplikasi untuk bisa menanggulangi itu layanan keluhan ya. Ada jadi pihak Perumdam sudah melakukan itu ya. Kemudian upaya lain untuk bisa selalu tersedia ya, selalu tersedia persediaan material, kebutuhan material ya untuk perbaikan gitu. Itu caranya gimana? Apa upaya yang dilakukan? Ya itu yang tadi disampaikan juga oleh Pak Cevi itu. Bahkan Pak Cevi udah lebih jauh berkaitan dengan siapa yang memasok, gitu ya. Bagaimana kualitas si pipanya gitu kan, yang ukuran sekian, sampai si pemasoknya pun dilihat gitu. Gitu ya. Sebetulnya Karena ada Pak. Nah ada, pasti ada, saya yakin. Standarnya. Sebetulnya Ada, saya yakin standarnya ada. berapa itu Betul. ada. Sebetulnya ada. Betul. Nah itu dimasukkan Pak Iwan, jangan nggak dimasukkan gitu. Oh gitu. Ada itu. Jadi karena saya pun pernah juga di PDAM yang di mana di Balikpapan gitu ya. Itu ada spesifikasi teknisnya dan minimumnya, kemudian jenis bahan material ada. Itu bisa disampaikan. Jadi jangan malu-malu kalau di tesis itu sampaikan lebih rinci gitu. Kalau terlalu normatif itu bias gitu ya. Kayak misalkan selalu menyediakan material selalu harus ada, ya gimana caranya? Kemudian tadi penyediaan material yang berkualitas, bermutu, ya yang seperti apa? Itu dituliskan rinci, tambahkan aja. Ya. Maksud saya sidang ini menghantarkan saudara untuk bisa menyampaikan penelitiannya. Tentu saja nanti akhirnya ada perbaikan-perbaikan yang harus dikerjakan juga perbaikannya, gitu ya. Baik, kalau sudah bisa dirangkum semua ya, saya tidak memberikan pengujian ya, tapi poin-poin tadi dari para penguji sudah cukup saya rasa, dan kita akan masuk pada sesi ketiga ya, yaitu pemberian penilaian. Maka coba Anda di-close dulu ini sharing screen-nya. Share screen-nya di-stop dulu. Oke. Sesi berikutnya saya akan scores dulu sidang ini untuk berkesempatan para penguji memberikan penilaian. Maka Anda dan teman-teman lainnya saya simpan di ruang tunggu ya. Baik. Ya, sidang kita scores dulu. Baik, sidang magister kita buka kembali untuk membacakan hasil keputusan sidang magister. Berita acara sidang magister teknik industri, program studi magister teknik industri Pascasarjana Universitas Undan. Pada hari ini, hari Kamis, 10 September 2020, pada pukul 12:03 telah diselenggarakan sidang magister program studi Magister Teknik Industri Pascasarjana Universitas Pasundan, semester genap tahun 2019-2020, atas nama kandidat sebagai berikut. Nama Iwan Gunawan, NPM 14803014, dengan dosen pembimbing Yogi Geswara, dosen pembimbing 2, Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumerdi Adiwirya, Magister Teknik, dosen penguji 1, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nurman Hamidea, dan dosen penguji 2, Bapak Dr. Insinyur Riza Fatoni Ishak, Magister Teknik.
dengan judul tesis Perancangan Sistem Pelayanan Penanggulangan Kebocoran Pipa Distribusi di Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur. Setelah dilakukan penilaian atas proses bimbingan, penelahan laporan tesis dan penjelasan sidang, maka dengan ini dinyatakan lulus ya dengan nilai 87,93 A- dan dengan yudisium memuaskan ya. Karena Anda hari ini adalah lulus pada waktu yang tepat ya. Amin. Pada waktu tepat, karena kalau sudah lewat ya mungkin beda lagi ceritanya ya. Oke, demikian berita sidang acara tesis magister dibuat dengan sebagaimana mestinya sudah dari tahun yang berlaku, diputuskan di Bandung hari Kamis 10 September 2020, Ketua Sidang Yogi Yoswara ditandatangani. Baik, ya, ada beberapa hal yang disampaikan. Selamat ya atas nama Sivitas Akademika dan saya Ketua Prodi dan Ketua Sidang mewakili Bapak Direktur Pasca Sarjana menyampaikan selamat pada saudara dan juga keluarga yang sudah menantikan Anda lulus pada hari ini ya, pada waktu yang tepat. Bukan saja bukan saja keluarga dan Anda, tapi juga mungkin karyawan dan pimpinan di PDA di Perumdam Tirta Mukti Cianjur yang juga sudah menantikan sejak lama ya. Karena Anda kurang lebih ini hampir lebih dari 5 tahun sebetulnya ya untuk menyelesaikan program magisternya. Hari ini Anda sudah dinyatakan lulus dengan beberapa catatan-catatan perbaikan yang harus segera dilakukan ya, harus segera nanti ketemu menyampaikan perbaikannya dengan saya supaya surat keterangan lulus ya, SKL dan ijazah sementara dan pengurusan ijazah bisa langsung diproses. Jadi perbaikannya nanti akan bisa menghubungi Bu Gina ya, teknisnya seperti apa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para penguji ya yang telah berkenan hadir, Pak Riza, Pak Cevi. Sebelum ditutup ya dan ditutup dengan pesan dan kesan dari saudara kandidat ya, sekarang sudah resmi Anda sudah lulus ya. Mungkin dari Pak Cevi ya selaku pembimbing 2 barangkali ada yang perlu mau disampaikan, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Pak Iwan, yang pertama saya ucapkan selamat, turut berbahagia akhirnya Pak Iwan bisa menyelesaikan studi di Magister Teknik Industri Unpas. Mudah-mudahan bekal ilmu di Magister Teknik Industri Unpas bisa menjadi bekal Pak Iwan untuk terus berkarya di PDAM Cianjur, bisa meningkatkan karirnya, bisa menambah keberkahan hidup bagi Pak Iwan dan keluarga. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih Pak Cevi. Pak Riza barangkali mau disampaikan? Tapi intinya alhamdulillah bahwa Bapak Iwan sudah mampu menjalani semuanya. Apapun yang dihasilkan itu adalah yang terbaik ya Pak ya, istilahnya. Yang paling penting adalah motivasi, semangat tidak kita hilang. Udah jangan terlalu dipikirkan lamanya berapa lama, tapi yang penting kita beres lah hari ini ya Pak Yogi ya. Ya. Sudah MBA, mudah-mudahan Bapak, inilah pencapaian Bapak dalam hidup Bapak dan buat keluarga juga. Ya terima kasih, apresiasi juga kepada para pembimbing yang luar biasa, yang begitu motivasi, begitu membantu sekali buat kita semua para mahasiswa S2 ini. Demikian Pak Yogi. Terima kasih Pak Riza. Baik, sekarang sebelum ditutup ada beberapa pesan-kesan dari Saudara Iwan. Ya, sekarang resmi menyandang gelar Iwan Gunawan Sarjana Teknik Magister Teknik ya. Silakan. Amin. Ada yang mau disampaikan, silakan. Saya ucapkan terima kasih Pak kepada dosen yang ada di Unpas, Pasca, dan para dosen-dosen pembimbing serta penguji yang telah memberikan masukan-masukannya pada saya. Mudah-mudahan bisa di PDAM berguna Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, oh ibunya nggak ada ya. Bapak sekalian, para penguji, terima kasih atas bersamaan hari ini ya. Nanti kita akan ada jeda dulu, Pak Riza dan Pak Cevi ya.
kita jeda dulu, boleh close dulu, boleh off dulu. Nanti linknya sama ya Pak ya, linknya masih sama untuk SUP ya, untuk seminar usulan penelitian Wisnu dengan Bu Arum nanti ya, jam 1, 13.00. Sekarang kita rehat dulu dan kembali lagi pukul 13.00. Baik, kita akhiri sidang magister sesi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada mahasiswa ya, yang telah menyaksikan juga. Pak Ahmad Rezano ada di sini. Pak Yudi juga harus segera ya. Pak Yudi ya. Pak Yudi ditunggu nih sebelum tanggal 30 September. Pak Helmi juga sudah mewanti-wanti ini. Dengan satu lagi kalau salah Pak Dadan ya. Pak Dadan Windani nih. Nggak tahu kemana nih, si anak hilang nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.